tahun 2022. Dalam rangka pelaksanaan pendataan desa berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs Desa tahun 2021, desa harus melakukan survei pendataan desa melalui kuesioner SDGs. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Berdasarkan petunjuk dari Pusat Data Kementerian Desa bahwa untuk desa, kecamatan, dan kabupaten kota yang telah menyelesaikan pendataan SDGs data secara offline menggunakan kuesioner atau manual atau juga hard copy dapat segera melaksanakan Musdesus dan menyusun berita acara penetapan SDGs Desa 2021 atau SK Kepala Desa SDGs Desa 2021. Dalam hal ini, Kampung Biau Seha pun merupakan kampung pertama di wilayah Siau Timur Selatan yang telah selesai melaksanakan penginputan data secara offline, dalam hal ini pengisian kuesioner. Dijelaskan oleh pendamping desa Kecamatan Siau Timur Selatan, Nova Sambentiro pun menuturkan bahwa sesuai petunjuk dari pusat data, Kampung Biau Seha merupakan kampung pertama di wilayah Siau Timur Selatan yang sudah melaksanakan penginputan data secara offline sehingga bisa dilakukan musdes khusus terkait penetapan SDGs Desa 2021. Ya, jadi berdasarkan petunjuk dari pusat data dari Kementerian Desa bahwa desa-desa yang sudah melaksanakan penginputan data secara offline atau pengisian kuesioner yang sudah menyelesaikan boleh melakukan musdes khusus terkait penetapan SDGs Desa 2021. Karena beberapa kendala yang didapati di lapangan seperti jaringan internet yang terbatas, juga data server dari SDGs yang sering error, maka Kementerian Desa pun menambahkan waktu sampai tanggal 31 Mei untuk menginput data secara online. Karena waktu yang diberikan oleh Kementerian Desa itu sampai dengan 31 Mei. Tetapi karena ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah jaringan internet yang terbatas, kemudian link untuk data server itu yang dari SDGs sering error. Oleh karena itu menjadi kendala dari desa untuk melakukan penginputan secara online. Nah, hari ini jadi dilaksanakan musdes khusus di Kampung Biau Seha karena Biau Seha sudah menyelesaikan pengisian kuesioner 100%. Musdesus dan berita acara pun berisi sekurang-kurangnya tanggal dan jam penyusunan berita acara, jumlah kuesioner desa, rukun tetangga, keluarga, dan warga. Ada diktum atau tulisan upload data SDGs desa diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal berita acara itu, lalu ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kapitalau, Ketua Pokja Relawan Pendataan Desa, perwakilan BPD, juga pendamping lokal desa. Waktu masih diberikan waktu oleh Kementerian Desa selama 30 hari setelah berita acara ditandatangani untuk melakukan upload ke aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Desa. Dalam hal ini pendamping desa sesuai jenjangnya dapat melaporkan kegiatan penyelesaian pendataan SDGs desa secara offline dalam daily report pendamping desa melalui menu penginputan SID atau yang sesuai dan mengupload potret dan atau PDF berita acara di daily report pendamping desa. Dalam pendataan SDGs ini melibatkan Pokja Relawan Pendataan Desa sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kapitalau yang ditandatangani oleh Kapitalau yang di dalamnya terdiri dari perangkat juga beberapa masyarakat yang ikut mendata.
Desa di Kampung Bioseha ada Pokja relawan yang ada SK dari KPI Talau, ditandatangani KPI Talau. Ada Pokja relawan yang di dalamnya terdiri dari perangkat dan kemudian beberapa masyarakat yang ikut di dalam untuk mendata. Nah, Pokja ini sudah ada data dan bisa mengakses. Jadi ada username, ada password untuk bisa mengakses ke aplikasi SDGs, dan kemudian data yang sudah diambil di input di dalam aplikasi tersebut gitu. Jadi melibatkan beberapa enumerator yang ada Pokja relawan. Moses Lahode, Kapitalau Kampung Bioseha pun mengapresiasi kepada teman-teman perangkat kampung, bahkan tim Pokja relawan pendataan desa yang mulai dari pendataan sampai sekarang dalam hal penginputan sangat semangat dan gencar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Tadi saya sampaikan dalam rapat pembukaan bahwa kegiatan ini memang sangat harus diperlukan karena ini menyangkut kegiatan yang ada di kampung, terutama di Kampung Bioseha. Jadi saya juga mengapresiasi kepada teman-teman selaku tim untuk pendataan SDGs ini, mulai dari pendataan dan sekarang sudah rampung pendataan, namun sampai sekarang dalam hal penginputan masih kurang dari 20% dan kita sedikit lagi penginputan. Dan hari ini ada pelaksanaan kegiatan untuk musyawarah desa khusus tentang penetapan SDG 2021, dan ini merupakan kampung pertama di Kecamatan Jawa Timur Selatan yang melaksanakan kegiatan musyawarah desa ini. Ia pun tetap menyemangati para tim dan memberi motivasi, walaupun sudah dilaksanakan musyawarah khusus, tapi dalam hal ini penginputan pun masih tetap dilanjutkan sampai tuntas. Dan sebagai saran yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman selaku tim, agar supaya walaupun hari ini sudah dilaksanakan musyawarah, tapi dalam hal untuk penginputan itu masih akan kita lanjutkan lagi sampai tuntas dalam kurun waktu yang telah ditetapkan beberapa hari lagi untuk kedepannya. Namun saya berharap agar supaya dalam penyelesaian ini jangan sampai kita menunggu sampai 30 hari ke depan. Sebelum 30 hari harus sudah tuntas. Itu sebagai saran kepada teman-teman. Ketua MTK Kampung Bioseha Bapak Joni Bukide menuturkan, melalui kuesioner SDGs desa ini diharapkan mampu menerjemahkan dalam perencanaan desa ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes tahun selanjutnya sesuai dengan ketentuan prosedur operasional standar atau SOP SDGs desa tahun 2021. Ini bertujuan desa dalam upaya terpadu, mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data. Adapun tujuan pendataan SDGs desa ialah menyusun Pokja relawan pendataan desa, memutakhirkan data pada level desa, memutakhirkan data pada level rukun tetangga, memutakhirkan data pada level keluarga, memutakhirkan data pada level warga, menganalisis data sesuai kaidah SDGs desa, dan merekomendasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai hasil analisis SDGs desa. Adapun musdes khusus ini, materi-materi yang dibahas yaitu penyampaian pencapaian SDGs desa, evaluasi dan pembahasan pencapaian SDGs desa tahun 2021, juga penetapan SDGs desa menjadi dasar RKP desa tahun berikutnya. Telah diadakan musyawarah desa khusus menetapkan SDGs desa 2021 yang dihadiri oleh Kapitalau, perangkat desa, MTK, Pokja, relawan, pendataan SDGs desa dan unsur masyarakat. Akan hadir terlambat.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa khusus penetapan SDGs Desa 2021 serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dalam narasumber adalah A. Materi 1. Penyampaian pencapaian SDGs Desa. Survei desa yang telah diselesaikan terdiri dari data lokasi desa, pemerintah desa, musyawarah desa. Nova Sambentiro, pendamping desa Kecamatan Siau Timur Selatan, menambahkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Siau Timur Selatan dari progres penginputan sudah melebihi sekitar 75%. Tiap-tiap desa sudah melakukan penginputan data SDGs yang ada. Secara keseluruhan di Kecamatan Siau Timur Selatan, dari progres yang ada, progres penginputan sudah melebihi sekitar 75% setiap desa yang sudah melakukan penginputan, dan kami sendiri melihat bahwa desa-desa ini sangat semangat dan sangat berusaha mengikuti proses yang ada meskipun terkendala dengan sinyal. Tetapi mengharapkan supaya dengan waktu yang ada, desa-desa dan para enumerator pekerja relawan bisa menyelesaikan penginputan data ini, penyelesaian pemutakhiran data SDGs desa ini dengan baik dengan waktu yang sudah diberikan kepada desa. Ini pun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendamping desa, yaitu data SDGs ini yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes tahun 2022, dan semoga hasil data yang didapatkan bisa menjawab kebutuhan yang ada di desa sekarang ini. Sampaikan. Ya, karena data SDGs ini juga yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes tahun 2022. Jadi semoga hasil data yang didapatkan bisa menjawab kebutuhan yang ada di desa sekarang ini. Karena data SDGs ini juga yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes tahun 2022, semoga hasil data yang didapatkan pun bisa menjawab kebutuhan yang ada di desa sekarang ini. Berita acara ini pun ditandatangani oleh MTK dan Kapitalau Kampung Biau Seha. Musdesus Kampung Biau Seha ini pun tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker di setiap kegiatan.